Ada nggak momen yang nggak terlupakan bersama Baba itu, ada nggak? Kalau sampean nggak keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zainal Nafisa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi dulu ke waktu sampean ketemu Baba. Kok sampean itu mau sama Baba itu, benih-benih cintanya itu tumbuh itu pas di mana, Mbak? Kok mau langsung menerima pinangannya Baba? Saya mau sama si bapak itu ini ya, pertamanya kan saya pembantunya. Benar. Aku juga nggak pernah intinya tahu babah itu sehari-hari seperti apa. Babah itu cuma nganterin makanan pergi lagi, nganterin makanan pergi lagi. Berarti kesehariannya sampean itu cuma berapa menit aja lihat Baba. Sampai saya nanya, babah, orang di rumah nggak ada, kamu juga cuma nganterin makanan kan gitu. Nah di situ terus pas mau pulang ke Indonesia juga cuma 1 malam aja saya di rumah. Bapak ngasih tiket nih, udah itu bawaan kamu besok terbang. Oh, udah dikasih oleh-oleh, udah Semua dibeli? udah rapi semua, tinggal berangkat. Aku kan dari Indonesia bawa baju cuman berapa gitu ya. Terus itu baju kamu udah nggak usah dibawa, ini semua aja bawa. Udah diisiin teman-teman, kopernya udah ada baju oleh-oleh. Semua ada. Masya Allah. Jadi saya itu melihat dari situ sampean nggak ngelihat kalau ada Baba ini kok baik banget? cuman perasaan. itu, oh orang ini kok baik banget, mungkin dia mau pulangin saya ke Indonesia karena kemarin saya bilang mau ganti majikan gitu kan. Terus udahlah gitu kan, nggak mikir. Terus kenapa saya mau sama si Baba, bukan karena harta, bukan karena oh itu si Baba seperti ini, enggak. Karena apa, saya belum tahu karakter si Baba seperti apa. Cuman yang ngebuat saya sama keluarga itu terharu karena Baba itu nikahin saya itu ke Madura. Karena nyusul ya. Tanpa ada dari sini bilangnya saya mau nikahin kamu, kamu pulang dulu nanti saya nyusul. Enggak ada basa-basi gitu. Jadi kamu udah pulang ini. Mungkin itu sebagian surprise kecilnya Baba Iya, buat Mbak. mungkin gitu. Terus langsungnya Baba itu ngomongnya itu ke orang tua atau ke siapa, apa lewat siapa? Langsung ke orang tua. Dan orang tua langsung merestui? Enggak langsung, masih rembukan dulu sama keluarga, sama paman saya, sama karena memang orang Saudi, orang jauh teman-teman. Dan saya juga melibatkan keponakan bapak saya. Ada ponakan bapak saya itu, saya tanya sama dia karena pernikahan saya yang pertama sudah gagal. Sampai dulu pernah menikah? Iya. Dari orang Indonesia juga, masih keluarga juga, nggak jauh juga gitu ya. Ya karena kalau memang Indonesia itu sekeluargaan teman-teman, apalagi orang Madura, katanya biar gak hilang. Terus kata saya ke ponakan bapak itu, gimana gitu, ini saya seperti ini. Terus kata dia juga, ya kata bibi saya juga, kayaknya baik. Dari dia ke sini itu udah merupakan. Kalau orang Madura itu kan kalau bahasa Maduranya itu ajling tengka. Kalau tengkan selake becek,
Berarti itu udah bersungguh-sungguh. Dan itu kan Baba dari Saudi ke Madura itu nggak main-main berarti Iya. teman-teman. Jadi udah benar-benar niat gitu. Jadi kata keluarga ya udahlah gitu. Dari Bapak juga mau tidur di rumah yang jelek, yang rumah sangat sederhana gitu ya. Ya Mau menerima mau apa menerima, adanya, ya Mbak. benar. Itu kan udah sebuah cinta yang besar. Sebuah pengorbanan lah. Benar-benar. Jadi kata saya udah kalau seperti itu ya mau gitu. Dan juga mungkin orang nikahnya juga nggak resmi gitu ya. Pertamanya kan nggak resmi. Itu juga kenapa saya juga nggak mau resmi pertamanya, karena kan takut ada apa-apa. Kalau udah resmi nanti masih mau ngurus ininya lagi kan susah. Iya benar. Jadi dilihat dulu. Iya, intinya kenyamanan gitu kan. Sebelumnya Mbak ini kan cuma lihat Baba itu cuma berapa menit nganterin makanan, jadi belum paham karakter Baba. Benar. Atau kan ini dua negara dan dua kepala yang berbeda, otomatis kan pikiran itu kan berbeda. Takutnya nggak cocok gitu loh teman-teman. Jadi Mbak ini memutuskan untuk menikah siri. Agar kalau tidak ada permasalahan di kedepannya itu nggak ruwet gitu loh teman-teman. Nggak terlalu ribet ngurusnya. Kalau resmi itu kan udah ngurusnya resmi aja butuh 1 tahun, dan lau sama halo kalau ada apa-apa itu ngurusnya aduh lebih lama lagi. Benar. Makanya kata si Baba sekarang gini gitu. Nanti kalau misalnya kita udah ada ini kecocokan atau apa, kita lanjut. Ya alhamdulillah akhirnya saya resmi. Dan selama sampean menikah dengan Baba itu sekarang udah berapa tahun? Sekarang kurang lebih 12 tahun. Masya Allah. Bapak sekarang ada di mana, Mbak? Apa kerja atau sekarang lagi ada di luar kota? Kok gak ketemu tadi saya? Sekarang Babah itu sudah tidak ada, sudah Allah yarham. Maaf ya Mbak sebelumnya karena saya nggak tahu. Terus udah berapa bulan sampean ditinggal? Berapa tahun sampean ditinggal? Sekarang saya udah sekitar mau masuk 5 tahunan. Udah lama juga ya. Jadi ikut sedih. Terus anaknya itu yang ditinggal itu umur berapa Mbak? Pas ditinggalnya itu umur sekitar 3,5 tahun, 3 tahun. Nah, sekitar 3 tahunan atau 3 tahun setengah. Berarti masih belum paham sama Baba ya? Iya. Karena kan masih kecil, masih main-main gitu teman-teman. Terus setelah Baba meninggal itu sampean ada nggak keinginan untuk tinggal di Madura aja, nggak tinggal di Saudi? Pertamanya ada. Pas Baba meninggal, udah kan kalau di sini itu tahlilan cuma 3 hari. Nggak kayak di Indonesia 7 hari ya. Ya karena memang di sini sibuk sama kerja teman-teman. Adatnya juga 3 hari. Oh, 3 hari. Adatnya orang Saudi 3 hari tahlilan. Nah di situ udah ke 5 harinya langsung kita itu ngobrol sama saudaranya Farid itu, sama keluarga, sama kakak tirinya Farid itu. Oh jadi anak sampean ini namanya Farid ya. Jadi kita itu lagi ngobrol gimana ke depannya. Ya saya lah gitu. Ke depan saya gimana. Terus kata mereka itu udah sekarang kamu tenang aja, diam di rumah ini. Jadi dulu saya diam di rumah kakaknya Farid untuk sementara. Katanya diam di sini dulu, nanti kita atur bagaimana enaknya. Terus kata saya pokoknya saya mau boleh pulang. Tahu umurnya kakaknya Farid itu udah berapa tahun sekarang? Udah sangat dewasa. Udah punya istri. Udah punya keluarga. Semuanya jadi, udah punya keluarga. Pas Babah meninggal itu udah dewasa, udah punya istri. Yang paling besar itu sekarang sekitar 40 tahun. Yang paling tua. Terus madam? Niatnya kan mau pulang ke Madura. Terus kata saudaranya Farid itu
nanti aja gitu kan, kita obrolin lagi, musyawarah lagi gimana gitu. Akhirnya mereka musyawarah, terus mereka mutusin, katanya kamu maaf saya nggak bisa mulangin kamu ke Indonesia, jadi kamu harus diam di sini sama kita. Kan ada anak gitu, jadi mungkin takut hilang adiknya. karena kakak-kakaknya itu udah sayang banget Iya, sama adik. katanya itu di sana nggak punya siapa-siapa. Saudaranya Farid itu ada di sini, saudara aslinya. Benar. Walaupun aku di Indonesia juga punya anak satu, tapi dia cuman sama ibu, bukan sama bapak. Tapi ini bukan kandung. bukan kandung. Tapi Farid ini Saudi, bukan Indonesia. Jadi orang Saudi ya udah harus Saudi gitu. Jadi sampean ini sekarang ini KTP-nya Saudi apa masih Indonesia? Enggak, saya masih Indonesia. Masih Indonesia. Tapi kalau Farid udah Saudi ya? Farid Bapak. Saudi. Karena dia emang anaknya orang Saudi. Terus selama sampean itu menikah dengan Baba itu kan udah 12 tahun. Pulang nggak ke Indonesia, Syafer gitu, jalan-jalan kemana? Kalau dulu saya sering pulang ke Indonesia. Saya pulang duluan karena saya itu suka lama di Indonesia. Jadi saya pulang duluan itu saya 4 bulan di Indonesia. Karena kalau sedikit itu kan gimana gitu, masih kangen gitu teman-teman. Jadi saya 4 bulan di Indonesia, terus nanti Bapak nyusul. Nanti bareng baliknya ke sini. Bapak itu kalau di Madura paling suka apa? Makanan. Ya dalam segi makanan, dalam segi mau ke tempat apa, paling senang apa? Ikut ke sawah, apa ngambil apa, ikan di sungai gitu apa? Paling suka ke sawah sama ke pasar. Masya Allah. Ke pasar, ke sawah, jalan kaki. Itu ke sawah itu apa? Nolongin saudara. Enggak, cuman lihat-lihat aja jalan. Karena gitu. nge-refresh otak yang sumpek di Saudi yang cuma gedung-gedung bertingkat. Kalau di sana hawanya kan hawa enak gitu. Terus makanan favorit Baba itu apa? Kalau makanannya itu ikan, terus rawon. Masya Allah suka rawon. Ya, suka kuah hitam. Terus soto. Soto apa aja, ayam soto daging. Yang penting soto. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu sampean sekarang ini nggak merasa kesepian atau ingin untuk menikah lagi gitu? Kalau menikah belum ada kepikiran, cuman ya saya lebih kan suka. sampean ini masih muda, Insya Allah perjalanan masih jauh, nggak pengen untuk membentuk suatu keluarga yang baru gitu. Menikah taruh di samping dulu. Jadi sekarang itu lagi fokus ke Farid dulu. Karena memang Farid masih kelas 2 SD teman-teman. Masih kelas 2, fokusnya ke Farid. Ya kalau misalnya nanti ada jodoh sama siapapun ya insya Allah. Ada nggak momen yang nggak terlupakan bersama Baba itu, ada nggak? Kalau sampean nggak keberatan? Kalau masalah momen sama si Baba itu semuanya buat saya itu, si Baba itu laki-laki yang paling terbaik di sedunia. Paling membuat nyaman. Nggak ada kayak dia itu. Bahkan saya itu ya sampai sekarang kan nyimpan fotonya, sampai nangis loh. Maaf kalau emang nggak apa-apa. Nanti saya ikut di sini soalnya saya ini orangnya juga itu. Nggak apa-apa, soalnya YouTuber lainnya nanyain saya nggak sampai ke situ ya. Cuman kamu aja ini yang ngebuat saya nangis. Ya. Ini loh yang ngebuat saya nangis ini. Perdana loh di YouTube channelnya Zainal Nafisa. Karena apa? Dia itu nanyain momen yang terindah gitu, yang nggak terlupakan. Jadi Bapak itu semuanya ke aku itu paling baik. Dia itu udah jadi guru aku.
orang tua aku sekaligus saudara aku, semuanya pokoknya si Bapak itu. Saya itu kayak mendapatkan sesuatu dari dia, itu banyak pengalaman, banyak ilmu gitu ya. Yang tadinya saya itu cuman wanita kampung yang tahunya cuma sawah, iya. Yang tadinya tahunya cuma sawah, rumah, seperti itu. Bapak itu bisa merubah saya. Yang cuman satu yang nggak bisa Bapak rubah, karakter saya itu dari penampilan. Dari situ saya emang nggak bisa berubah. Karena sampean ini nggak suka make up kayaknya. Saya Apa adanya. Bapak juga dulu itu sering bilang seperti ini, saya tidak butuh wanita cantik, saya tidak butuh wanita yang suka menor-menor depan orang. Kalau kamu mau cantik, udah di kamar sama aku. Bapak juga melarang aku pakai bedak dulu. Jadi nggak boleh. Karena takut kelihatan kecantikannya Mbak di orang-orang. Emang nggak boleh. Walaupun saya pulang ke Madura, kalau saya pakai lipstik itu ditanya mau kemana. Jadi emang semua mungkin orang kampung saya itu tahu kalau saya itu kalau ada si Bapak juga dulu nggak pernah pakai lipstik. Kadang bibi saya juga negur, kamu itu suaminya orang Saudi, kenapa penampilan kamu gini-gini. Iya, cuman saya nggak bilang kalau Bapak nggak boleh. Saya bilang nggak suka aja. Tapi ada nggak keinginan buat diri sendiri itu berubah, apa untuk ingin mempercantik diri ya? Ya, untuk Bapak. Kalau masalah kalau buat si Bapak, ya kalau di kamar aja. Jadi ada momennya gitu. Kalau pas Bapak meninggal, ya sedikit lah kalau ngumpul sama orang di momen apa gitu ya, itu cuma untuk biar sama kayak ya, orang sama gitu, menyimbangi orang, jadi seperti itu. Nah tadi kan momen, ingat lagi ya ke momen terindah itu ya. Dia itu mungkin ya banyak laki-laki yang nggak mungkin dia bilang enggak lah, mungkin ya kalau menikah, atau saya juga mungkin bilang enggak, Bapak udah nggak ada, udahlah saya cari gantinya gini-gini ya. Walaupun ada gantinya, mungkin si Bapak itu buat saya masih tetap di hati, masih tetap. Jadi dia itu nggak tergantikan. Insya Allah. Saking memang benar Baba itu yang terbaik buat sampean ya. Sampai nggak terlupakan. Iya. Naruh fotonya si Baba juga di sini di rumah ini. Aku nggak pernah lihat foto si Baba. Kenapa? Karena apa? Karena ingat semuanya. Langsung air mata itu langsung turun. Nggak bisa saya ngelihat foto si Baba itu, nggak bisa sama sekali. Walaupun ngebersihin gini saya nggak natap, nggak. Sampai sekarang nggak mau saya natap itu, nggak mau ya, karena inget ya teman-teman ya, gimana orang udah suami selama 12 tahun kurang lebih udah hidup bersama dengan kebaikannya, dengan keharmonisannya, dengan kemanjaannya, dan beliau ini memang orang Saudi, orang luar dari kita, kan otomatis suatu keharuan, suatu kebanggaan lah bisa menemukan seseorang yang begitu sayang sama kita. Jangankan orang Saudi, orang Indonesia kan belum tentu ada yang kayak Baba, apalagi Baba ini udah dari luar negeri gitu loh teman-teman. Makanya itu mungkin yang membuat Mbak ini menjadi nggak ada yang tergantikan. Iya benar. Sekarang kan pertanyaannya, momen yang nggak terlupakan itu yang terlucu sama Baba. Kalau tadi itu kan yang bahagia, terindah. Kalau sekarang yang terlucu apa? Kalau nggak keberatan sih. Ya kalau masalah lucu itu ya kalau pulang ke Indonesia aja. Dia itu suka belajar bahasa Madura. Apa yang kata-kata bahasa Madura yang selalu diucapkan ke sampean itu? Ada nggak pernah si Baba itu ngerayu dengan pakai bahasa Madura gitu, pernah nggak? Iya pernah, cuman ya apa ya, kalau masalah rayuan itu kan niru-niru aja dia itu, niru-niru orang gitu kan. Kayak kakek Ratin sayang gitu, kayak gitu apa? Kalau masalah itu ya kadang ada ibu saya gitu kan, Bu
bo gitu kan, manggil embo ke ibu itu. Oh, manggil embo Heeh, kayak kayak itu orang Madura. Madura, orang Madura. Embo gitu. Nah bapak itu, bu ada nang kakek gitu. Jadi ya kata ibu itu iya, kata apa ya, ini hadiah buat aku gitu kan, ke ibu aku itu. Ini makasih ya bu gitu, kamu udah ngasih hadiah ke aku gitu. Udah ngelahirin seorang Iya. anak. Kayak gitu. Masya Allah. Lucunya itu kalau ngumpul bapak sama ibu aja. Karena apa? Nggodain gitu. Nggodain, bapak aku nggak ngerti omongan dia. Jadi sama-sama ketawa aja. Iya. Bulet aja, tapi apa yang ditertawakan nggak tahu, yang penting ketawa. Iya gitu. Terus kalau di Madura itu kan ke sawah itu pakai sendal atau gimana? Kan kalau di Arab Saudi itu kan identik dengan bersih semuanya, apalagi kan turun rumah itu langsung ke mobil. Kalau di Saudi kan tanah sawah gitu. Dia itu kalau di Indonesia nggak pernah pakai top. Jadi pakai kado pendek, hem atau kaos, sandal jepit itu udah pergi. Biasa ya, nggak risih gitu. Enggak ya. Bahkan dia kan pernah pergi ke Malang, ke Surabaya, bukan celana panjang dia pakai, biasa kado pendek, hem atau hem pendek atau kaos gitu, biasa kayak di rumah gitu, pakaiannya itu nyantai. Kan tadi sampean bilang Baba suka ke pasar. Baba kalau ke pasar itu ngapain? Beli apa atau ikut sampean ke pasar atau gimana? Tujuannya si Baba itu kalau ke pasar, pertama itu ikan. Beli ikan karena memang suka ikan. Iya, suka ikan. Ikan apa yang paling disukain Baba? Ikan bandeng. Masya Allah, ikan bandeng banyak tulangnya. Tapi di furen. Oh, di furen. Itu apa itu bahasa Indonesianya furen itu? Di oven. Di oven. Karena saya itu semenjak nikah sama si Baba nggak masak. Nggak nyuci baju, nggak masak. Bukan semenjak nikah aja sampean, Mbak. Semenjak masih jadi pembantunya nggak masak. Emang nggak masak. Jadi saya yang handle kerjaan, Babah yang masak. Masya Allah, dimanja banget. Iya, berarti ya. Jadi kata si Babah itu, udah kerjaan mah kamu yang handle semua. Saya selesai dari kerjaan sama teman-teman yang kerja sama kita itu masuk, udah kita makan bareng. Kalau boleh tahu kerjaannya itu kantor apa yang pabrik? Oh, pabrik. Pabrik. Kita dulu ngelola pabrik bawang putih sama cabai. Masya Allah. Selain pabrik, apartemen. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga jadi rezeki yang berkah barokah sampai Farid besar nanti buat itu kan semua buat anak. Ya, semuanya buat anak. Masih di sampean sendiri yang ngelola pabrik bawang putih? Kalau pabrik udah saya tutup. Oh, udah ditutup semenjak Baba meninggal. Iya. Ya Mbak, kan sampean itu kan yang handle kerjaan ya kan, sama kepekerjaan Baba pabrik tadi. Kan Baba yang masak itu. Kalau Baba masak itu masak apa yang spesial buat Mbak? Menunya ya kata orang sini idam sih. Idam yang betates, kentang ya, terus kacang panjang, kayak gitu dicampur sama ayam, yang wortel gitu. Enggak, di sayur kalau dia di sayur. Ya berubah-ubah sih, kadang hari ini sayur itu sama ayam, terus hari besoknya ya kayak hari malamnya spaghetti sama ayam. Itu atau apa. Selama 24 jam, selama 12 tahun itu sama nggak pernah masak? Nggak pernah masak. Masya Allah. Makanya teman-teman, Mbak ini sampai nggak tergantikan si Baba, dan terbukti sampai sekarang aja beliau ini udah 5 tahun. Kemungkinan kan rasa kesepian itu kan ada, rasa ingin untuk berkeluarga lagi itu kan ada pastinya, tapi Mbak ini nggak untuk memikirkan untuk itu teman-teman, karena memang Baba masih tetap di hati. Benar nggak Mbak? Iya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang mengikuti videonya saya sampai selesai. Bincang-bincang saya dengan Mbak
Fafa Hasan Family. Namun seperti biasa, sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, share ke sosial media kalian, subscribe bagi yang belum subscribe, agar saya selalu semangat bikin video-video menarik lainnya seputaran Arab Saudi, khususnya yang ada di kota Jeddah dan Mekah. Dan saya bersama Mbak Fafa Hasan Family di kediamannya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.